mimpi kita harus bisa di-deliver sama kita sendiri. If all else fail, jika semua orang meninggalkan aku tetap akan bertuju ke sana dan aku akan tiba. Dan cara terbaik untuk punya harapan adalah kategorisasi dan fragmentasi, bagaimana kita setting kita punya big goals menjadi milestone. Aku percaya setiap staff itu kerjaannya sebenarnya cuma 3. Dokumentasi, duplikasi, delegasi. Confidence level itu tidak bisa diwarisi oleh orang tua ke kita. Karena apa yang mereka lakukan, belum tentu kita bisa lakukan lagi. Tapi yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah biasa kita lakukan, bisa kita lakukan lagi, dan belum tentu orang lain bisa. Ini kita ngomong output bukan outcome ya. Setiap orang adalah ahli waris dari apa yang mereka rintis di masa lalu. Betul. Selama ini berarti aku salah melihat sisi pewaris dan perintis. Aku nggak yakin kita harus konsisten melakukan hal yang sama berulang kali. Karena yang harus konsisten tuh arahnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena aku mengajak lagi orang yang spesial di hidup aku. Ada Pak Rian M. Talula. Hai. Terima kasih datang kembali di Suara Berkelas. Terima kasih sudah mengundang. Bagi yang belum tahu, aku pertama kali datang ke Jakarta juga salah satu orang yang membantu aku untuk bisa growing di dunia kreatif adalah Pak Rian. Thank you sekali dan aku sangat mengingat jasa-jasa Pak Rian dan aku mau teman-teman juga nonton podcast ini sampai selesai. Terutama bagi kamu yang mau belajar tentang bisnis dari nol. Pak Rian, mungkin karena aku sudah kenal dengan Pak Rian beberapa tahun belakangan ini, aku tahu gimana karakter, cara bermain Pak Rian di bisnis. Dan bagi teman-teman yang belum tahu nih, mereka pasti penasaran siapa orang di depan aku ini, dan kalau bisa dikasih kesempatan ngobrol 3 menit, Baik. silakan memperkenalkan diri. Hai, aku Rian Maurice Talula, founder dari Bardi Smart Home dan 14 perusahaan lainnya. Aku adalah seorang anak, seorang suami, dan ayah dari 2 anak perempuan yang lucu-lucu banget. Aku tahu dimanapun aku bekerja untuk siapa. I know wherever I work at, I still remember who I work for. Maka aku adalah seorang ayah melebihi dari seorang pengusaha. Ada satu pola pikir aku yang mungkin tidak umum diterima oleh masyarakat. Aku sangat tidak percaya bahwa kita harus keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan pertumbuhan. Karena kita justru harus sangat nyaman bertumbuh. Kita harus mengejar kenyamanan tersebut. Contoh misalnya, kita mau ngejar kucing liar. Daripada kita kejar satu-satu, mendingan kita kasih makan, tunggu kucingnya datang. Tadi kalau dari segi bisnis, contohnya gimana? Contohnya Bardi Smart Home, itu kita bangun sebagai case study untuk digital marketing campaign agency yang aku saat itu lagi bekerja di sana. Which is sebelum 2019. Betul. Jadi waktu kita mulai Bardi itu adalah aku kasih case study nih, digital marketing campaign aku tuh sukses. Pada saat itu aku ngambil satu konsep dari satu buku namanya Tipping Point by Malcolm Gladwell, di mana dia bilang itu ada Maven, ada connector, dan ada salesperson. Di mana untuk connector adalah orang yang kenal dan dikenal banyak orang. Maven adalah orang yang ngerti barangnya banget. Dan salesperson adalah orang yang bisa meyakini orang untuk membeli gitu. Kita harus ada 3 orang ini supaya barang kita bisa viral. Jadi kita punya digital marketing campaign, itu ada 3 tipe influencer ini. Konektor kita pakai Sahil waktu itu, yang emang kenal banyak orang. Kenal Pak Aiman, wah banyak lah yang dia kenal gitu. Kita pakai juga Sharena Delon yang banyak orang kenal gitu. Nah itu mereka adalah konektornya kita. Mereka kasih lihat, oh gue pakai Bardi nih. Jadi orang cuma sekedar tahu doang, oh ini Bardi Smart Home. Nah itu konektornya kita gitu ya. Terus kita juga ada Maven. Maven itu kayak tech influencer seperti Best Indo Tech, seperti David Gadget In. Lalu kita juga ada pakai salesperson, yaitu affiliate kayak Kochun. Dan sekarang banyak banget lah TikTok affiliate, Shopee affiliate, dan lain-lain gitu. Daripada aku susah payah datang-datang ke satu brand bilang, kita kalau jalan influencer marketing tuh harus begini. Mereka bilang, siapa lu? Gue nggak percaya. Mendingan aku bikin brand Bardi Smart Home. Nih cara kita untuk influencer marketing begini. Cara kita untuk jualan di e-commerce itu begini. Beda lagi frameworknya dan beda-beda semua gitu ya. Aku kalau harus jelasin satu-satu ke setiap brand, wah kapan kita bisa dapat brand ratusan ribuan begini? Mendingan aku bikin Bardi Smart Home, kasih contoh, aku nggak nyaman banget harus cold calling, harus email satu-satu. Mendingan aku kasih case tadi Bardi Smart Home begini, dan kayak sekarang banyak orang tahu kita yang punya Bardi Smart Home dan bilang, mau dong pakai jasa digital agency kamu gitu. Maka aku sangat percaya bahwa kita harus nyaman untuk bertumbuh.
Kalau aku nyamannya itu bikin case study, mungkin orang lain nggak nyaman. Maka filosofi kedua aku yang sangat mungkin berbeda adalah apa yang kita biasa, belum tentu orang lain bisa. Maka setiap dari kita nyaman itu di hal yang berbeda. Aku nyaman bikin case study, orang mungkin ngerasa masa agency harus punya brand sendiri. Aku ngerasa baik-baik saja, aku sangat nyaman bikin brand baru gitu. Maka itu yang aku lakukan dan itu yang aku ulangi dan ulangi lagi. Dan aku bisa simpulin kamu adalah seorang praktisi sejati. Jadi bikin case study, dan tadi aku menarik ya karena aku belum pernah dengar POV tadi konektor, Maven dan salesperson ya. Ya. Tapi ketiga hal ini sebenarnya itu tidak jauh dari orang-orang yang bergerak di dunia kreatif gitu. Jadi Betul. semuanya punya jalur kreator mereka masing-masing kan. Iya, karena ini kan tadi kita lagi bahas dari sudut kalau mau pakai influencer itu harus ada 3 ini yang seimbang. Kita nggak bisa cuma pakai konektor semua lalu bilang influencer marketing tuh gagal gitu. Oke. Ya benar juga. Karena kalau misalnya kayak orang David Gadgetin dan lain itu memang orang yang menggunakan teknologi itu sendiri. Iya, Sehingga dan orang punya trust. kalau kita cuma menggunakan jasa si Maven ini tanpa pakai konektor, nggak ada yang mau peduli juga. Oh ini orang lagi unboxing ini, bodoh amat, nggak tahu itu barang dipakainya gimana gitu. Oke. Aku sempat ketemu konten Parian yang beberapa waktu yang lalu ya. Kalau nggak salah di Volnomics ya. Oke. Itu viral karena 300 miliar per tahun. Kayaknya viralnya bukan karena itu sih, tapi ya banyak Tapi yang nonton. itu ya orang Ya, ngeklip kayak gokil, ada emang 300 miliar per tahun dari orang yang jualan tech, CCTV dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah itu bisa dilurusin nggak? Karena aku rasa aku sendiri karena udah tahu ya biasa aja. Mungkin Iya. bagi orang-orang yang belum kenal juga seorang Ria M. Talullah di sini, apa yang diluruskan dan apa yang seharusnya orang tahu tentang cara bisnis Parian bekerja. Iya, tapi kayaknya aku lebih mau luruskan itu sih, orang kayaknya tertarik sama video itu menurut aku bukan karena 300M ya, itu sebenarnya banyak pengusaha juga omsetnya jauh di atas aku kemana-mana banyak. Tapi ada satu di situ yang aku sampaikan bahwa setiap dari kita sebagai manusia adalah ahli waris dari apapun yang kita rintis di masa lalu. Kayaknya itu yang kena kan, aku ditanya waktu itu gimana kalau orang mau ikutin rekam jejak Parian tuh gimana gitu. Dan aku jawab apa adanya, nggak bakal bisa. Aku disuruh ngulang menjadi diri sendiri aja saat ini tuh nggak bisa gitu. Contoh Bardi Smart Home kebetulan timingnya right place right time. Aku emang bisa ngulang COVID lagi kan nggak bisa ya. Oh iya. Bardi itu kalau nggak ada COVID ya nggak ada hari ini, saatnya pria-pria pencari nafkah, ibu-ibu yang pencari nafkah lagi pada di rumah, pada nggak tahu mau ngapain, nggak bisa nonton, ya nggak bisa dengerin radio, nggak bisa ngeliat billboard, semuanya digital marketing, lalu mereka lagi di rumah mau benerin rumah, ya itu Bardi booming-boomingnya kan waktu COVID. Emang aku bisa bikin COVID lagi? Nggak bisa. Setiap orang adalah ahli waris dari apa yang mereka rintis Iya. di masa lalu. Betul. Wow. Even hari ini apa yang kita rintis, let's say Suara Berkelas juga ahli waris dari apa yang kita mulai 2-3 tahun lalu. Betul sekali. Selama ini berarti aku salah melihat sisi pewaris dan perintis. Aku ingat banget waktu kamu pertama ke Jakarta, aku tanya, mimpi kamu apa? Kamu bilang, aku mau punya podcast yang bebas mengundang siapapun dan dia akan datang. Hari ini walaupun belum nyampe banget, tapi kan udah lumayan menuju ke sana ya. Dan yang hari ini adalah kamu sebagai ahli waris dari yang kamu udah rintis selama sekian tahun di Jakarta membangun podcast ini kan. Aku cuma melihat POV warisan itu dari orang sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita gitu. Dan kita melupakan sebenarnya kita bisa membangun warisan kita sendiri, dan kita juga yang pakai sendiri. Betul. Dalam bentuk 5-10 tahun ke depan ya. Betul. Seru. Apa yang harus teman-teman punya, Parian? Mental apa yang mereka harus punya, mindset apa yang mereka harus punya, kalau mereka tuh ingin punya warisan yang mereka bisa banggakan 5 tahun ke depan gitu. Boleh dalam konteks bisnis, karir, dan lain-lain. Oke. Yang pertama pastinya harus punya harapan ya, karena begitu harapan pupus itu self-destruction dimulai. Dan cara terbaik untuk punya harapan adalah kategorisasi dan fragmentasi, bagaimana kita setting kita punya big goals menjadi milestone. Nah, aku jelasin dulu kenapa harapan ini sesuatu yang sangat penting. Ada satu fenomena namanya lipstick effect. Lipstick effect ini ketika kaum muda ngerasa, sampai mati pun gue nggak bakal bisa nabung punya rumah. Mendingan beli lipstick aja, murah dan dampaknya langsung kelihatan, tiba-tiba jadi cantik gitu. Lipstick effect ini adalah ketika udah nggak ada harapan, ya udah foya-foya aja gitu. Nah,
Maka harapan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita yakin nggak sih ekonomi Indonesia tuh sedang buruk? Atau jangan-jangan seperti orang tua kita zaman dulu yang mungkin usahanya masih kayak di Tanah Abang dan bilang, gila ekonomi sepi banget. Tapi anak muda kayaknya dengan mudah. Mereka cuman ada Instagram, cuman buka TikTok, cuman buka Shopee. Tiba-tiba omset Tanah Abang pindah ke sana gitu. Mungkin bukan ekonomi makro, mungkin bukan masalah semua orang, mungkin hanya kitanya yang udah outdated aja gitu. Maka kalau kita punya harapan, oh ya kayaknya ekonomi makro tuh sebenarnya baik-baik aja. Kalau kita lihat ini kenapa orang-orang asing pada datang ke Indonesia buka usaha gitu. Nggak ada gula kan nggak ada semut ya. Berarti ekonomi kita lagi baik-baik aja, GDP kita bertumbuh. Inflasi kita ya baru bulan Agustus kemarin sih turun dikit. Jadi ya sebenarnya kalau GDP naik, inflasi turun atau cenderung biasa-biasa aja itu kita termasuk cukup bagus loh dibanding sama dunia lain gitu. Maka dibanding negara lain di dunia ini, Indonesia terhitung bagus kalau bisnis saya tidak baik-baik saja, mungkin itu sesuatu yang harus saya perbaiki. Baru kita mulai menyelidiki kan apa yang kita harus perbaiki gitu. Kalau kita udah pesimis dari awal, kenapa sih gue harus lahir di negara Konoha ini gitu. Ya udah kita self-blaming, lipstick effect, udah ini all out of our control, kita nggak ada yang ngambil apa yang within our hand kita lakukan. Ya dengan tidak ada harapan, di situ sudah tidak ada tindakan. Tapi dari sisi orang-orang yang suka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi dan kondisi ini, sebenarnya apa cara pandang yang mereka tuh harus punya? Karena memang dunia ini tidak adil untuk mereka. Betul. Dan menurut aku semua orang sebenarnya harus beradaptasi ya. Ya. Kita ngobrolin sebelum di podcast tadi, orang-orang yang beradaptasi, orang-orang yang bisa adaptasi itu orang-orang yang bisa bertahan hidup, yang bisa juga merasakan tidak pernah miskin ya, karena mereka selalu menyesuaikan sama perubahan zaman gitu. Apa mental apa lagi nih yang kita butuhin untuk kita bisa terus beradaptasi dan tidak melihat sisi gua victim. Aku adalah korban dari perubahan zaman ini gitu. Kita harus tahu di dunia ini kita tuh debu. Kita khawatir data kita akan diambil. Siapa kita gitu? Kita kayaknya ini konspirasi untuk bikin kita miskin. Ya siapa kita juga? Kita harus tahu bahwa orang-orang kaya zaman sekarang pun mereka semuanya riding the wave. Kita mau bilang Nvidia, kita mau bilang Oracle, kita mau bilang Meta. Kalau mereka lahir pada zaman Perang Dunia Kedua, mereka tuh siapa? Orang-orang lemah secara fisik pada zaman yang butuh kekuatan fisik ya mereka bakal menjadi yang tertindas. Tapi kita semua tuh debu, kita hanya akan dilihat relevansi kita terhadap kebutuhan saat ini. Maka ketika kita pahami bahwa kita ini tuh debu, dengan kerendahan hati, kita justru memiliki keyakinan yang lebih tinggi. Kalau kita bilang, aku ini lemah, aku ini nggak bisa, itu sebenarnya adalah kesombongan sendiri. Karena segala sesuatu itu terjadi in a body gitu. Masa satu tangan bisa bilang, saya lemah maka kita nggak bisa cari makan. Kan ada kaki, ada mata, dan semuanya yang membantu. Tangan hanya melakukan bagian dia doang gitu. Maka itu sesuatu yang menurut aku, kita harus benar-benar tahu kita ini hanya debu di dunia ini. Aku suka dari kata-kata kayak aku lemah, mungkin aku insecure, aku kuliah jurusan A sehingga gak bisa ngelakuin ini. Itu kesombongan. Itu adalah cara pandang orang ketika mereka punya self-limiting belief-nya gitu. Dan itu tidak bisa beradaptasi, dan aku yakin banyak orang seperti itu memang membatasi dirinya untuk bisa berkembang ya. Betul. Setiap orang itu memiliki undeserved grace. Bilal kalau datang ke Jakarta tanpa berusaha sombong atau gimana, kalau nggak ketemu sama Pak Agus, nggak ketemu sama aku, apakah itu sesuatu yang udah pasti? Belum tentu. Hanya menambah kesempatan untuk itu terjadi dengan udah kuliah di Jepang, kenal sama Aiman Riki, dikenalin ya sama Pak Aiman Riki ke aku, itu hanya menambah kesempatan. Tapi apakah itu pure karena benar-benar seorang Bilal deserving untuk kesempatan? Dan anggap dikasih kesempatan pun, belum tentu memiliki konsistensi seperti yang sekarang kamu lakukan ini untuk bisa jadi ke hari ini, gitu kan? Maka ketika kita udah belum apa-apa jiper dulu nih, kayaknya gue nggak bisa deh. Kita tuh harus ngelihat dulu keputusan pemerintah gimana yang akan berdampak pada hidup kita juga. Bisa jadi kita emang lemah, tapi keputusan pemerintah ada perpres yang bikin kita tiba-tiba jadi jaya banget. Emang kita tuh cuman debu gitu.
Ya lakuin yang kita bisa aja dan just go with the flow. Aku juga sempat kritik beberapa teman-temanku yang memang tidak melihat dirinya itu debu. Mereka melihat mereka itu sebagai patung liberty gitu, Iya, kayak iya. mau bikin konten aja apa Iya, kata dunia gitu. betul ya. Itu. Dan itu sebenarnya self-limiting belief lagi yang harus semua orang itu sadari bahwa kita Iya. tidak dibatasi oleh apa pikiran kita gitu. Betul. Dan itu menurut aku adalah bentuk kesombongan. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Apa yang harus kita punya, Pak, supaya punya humility kayak Parian, kayak Kak Agus, kayak bagaimana beberapa orang-orang yang aku kenal memang even sudah aku rasa di top, mereka punya jalan, mereka punya niche, tapi tetap mau belajar dari kita, dari siapapun yang ada di sini gitu. Aku rasa terutama sih pergaulan ya. Karena kita mungkin lebih nyaman bergaul sama yang secara intelektual atau finansial di bawah kita karena kita akan ngerasa lebih nyaman dan disanjung. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, ada satu hal tentang terbiasa juga nih. Tahu nggak? Segala sesuatu yang tidak nyaman, nggak mungkin kita akan terbiasa. Dan orang tuh selalu bilang, udah nggak apa-apa, sabar aja, nanti juga biasa kok. Bayangin kita ada daging di gigi, 2 jam paling cuma nyeri-nyeri. 2 hari apa nggak infeksi? Nah kalau sesuatu yang buruk, lama-lama itu nggak bakal jadi biasa aja. Yang jadi biasa aja justru adalah hal-hal yang bagus. Tadinya kita bisa makan wagyu, kita udah happy. Sekarang kita mau seminggu sekali makan wagyu baru happy. Lama-lama kita terbiasa sama seminggu sekali makan wagyu, kita maunya wagyu yang impor dari Jepang langsung. Tapi manusia emang diciptakan untuk ada continuous improvement, sehingga kita diciptakan untuk tidak nyaman dengan prokrastinasi sehingga kita stres, dan kita diciptakan untuk nyaman dengan improvement sehingga kita mencari improvement berikut. Dan itu emang nature dari manusia gitu. Yeah. Ini kita off topic ngomongin kebiasaan. Tapi itu benar. Nah itu poinnya Suara Berkelas self improvement. Oke. Kita ngomongin tentang pengembangan diri gitu. Dan Iya. ini nyambung sama pertanyaan yang sebenarnya aku mau create tadi. Aku mikirnya bahwa aku ngelihat sosok Parian dan teman-teman lainnya di dunia kreatif, di dunia bisnis ini kan mereka punya kredibilitas. Karena mereka konsisten ngelakuin hal itu terus ya, di mata orang boring banget ya ngelakuin itu terus. Padahal itu meng-create itu namanya branding. Iya. Konsisten di hal tersebut, even dalam konteks 1 dekade, 2 dekade dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa playing long term game, Pak Parian? Karena menurut aku kalau bisa dijelaskan secara simple sendiri, kita bisa mulai dari 30 hari, 60 hari ke depan gitu. Kita berangkat dari 30 hari ke depan. Satu habit ya. Kebiasaan yang dimiliki oleh seorang Rian sampai berpengaruh kepada kerjaan, bisnis dan lain-lain sehingga bisa konsisten dalam jangka panjang. Tadi aku mau luruskan satu hal dulu. Aku nggak yakin kita harus konsisten melakukan hal yang sama berulang kali. Karena yang harus konsisten tuh arahnya. Kita hari ini melangkah 2 langkah, besok kita tidur males-malesan. Lusa mungkin ada kita harus ngelayat maka kita nggak melangkah lagi, dan 3 hari lagi baru kita melangkah 1. Dan itu nggak konsisten kan namanya. Tapi kalau arah kita selalu ke barat, itu konsisten. Jadi yang konsisten tuh harus arahnya, bukan konsisten tiap hari 1. Tapi kita harus konsisten ketika kita emang lagi bisa, kita mau. Karena mau dan mampu itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Maka konsistensi adalah arah yang selalu sama, bukan melakukan tindakan yang sama. Kalau misalnya di sini kita bilang, ya tapi kan saya podcast lagi gitu. Emang kalau podcast dengan, ya maaf kata kita langsung keluar dari ruko ini, grab anybody gitu, podcast emang membutuhkan preparation yang sama dibanding kalau kita ngundang pengusaha yang wow gimana gitu kan beda. Maka kalau kita ngelihat Pak Agus Leo Halim juga kemarin tuh ada acara UUD 1000-an orang. Emang beliau udah biasa kok gathering affiliate, gathering digital creator. Tapi dulu kan gathering 10-20 orang, ini 1000. Maka nggak mengulang hal yang sama. Kenapa? Karena waktu melakukan untuk 1000 orang tiba-tiba harus ngurusin Artpreneur Ciputra, harus ngurusin, banyak hal aku nggak tahu apa yang dia urusin lah. Kan bukan hal yang sama, tapi arahnya yang sama. Maka konsistensi itu tentang arah tadi. Yaitu aku mau lurusin itu dulu ya. Aku jawab tadi habit apa yang aku lakukan dan aku terus lakukan gitu adalah bengong. Bengong. Itu habit sih ya juga sih kebiasaan ya. Bengong ya. Kenapa bisa jabarkan nggak?
Karena kalau kita nggak bengong, kita selalu mendengarkan kebisingan dunia ini dan nggak pernah mendengarkan kata hati kita sendiri. Maka kita kalau lagi bosan dikit, lagi nunggu orang, kita keluarin handphone, scrolling. Scrolling tuh nyari apa sih? Scroll tuh nyari apa coba? Kenapa kita nggak bengong aja, tiba-tiba akan terjadi scrolling sendiri. Otak kita akan flashback kemarin, 2 hari lalu, 3 hari lalu. Itu scrolling akan terjadi juga kok. Dan itu yang aku rasakan, aku juga pernah terjerumus dalam dunia scrolling terus gitu. Karena ya emang kita di dunia digital marketing, kita harus pelajari tentang ekosistem dan wah karena kita terlalu dekat, maka wah tiba-tiba jadi addicted to scrolling gitu. Aku juga bingung apa yang aku cari waktu scrolling itu. Dan aku flashback, mirip ya sama waktu aku bengong. Tiba-tiba keinget aja waktu anak lahir, tiba-tiba keinget aja waktu ini, dan scrollingnya itu benar-benar curated to us dan di perspektifnya kita, dan itu lebih FYP dari FYP lagi sebenarnya. Maka bengong itu it's amazing. Bengong is good. Wah itu insightful sekali, kayak bengong itu bisa di-create dari kita diam aja nih. Tapi bayangkan kayak algoritma gitu. Memori-memori kita tuh muncul di explore ya. Iya. Tapi kita bisa milih memori mana yang ingin kita dalami lagi gitu. Wow. Aku sih belum nyampe ke ilmu bisa milih apa yang kita dalami lagi ya. Dia ke flash apa ya itu gitu. Dia auto scroll. Kalau di aku ya. Wah, bengong dia auto scroll. Tapi aku bisa pilih untuk pause and take action ketika dia scroll ke sesuatu yang remind me of something gitu. Aku sempat baca beberapa postingan Parian juga, sama aku juga hadir kan beberapa event bisnisnya Parian gitu. Iya. Tapi yang aku ingat sekali yang ada di kepala aku itu ketika Parian tuh pernah menyebutkan 3 tahapan sales ya, 3 tahapan kita jual nih. Kalau ingat Parian ingat, itu tertanam di kepala aku. Kalau nggak salah ada yang jual diri, jual solusi dan jual mimpi. Ya. Betul. Itu ingat sekali karena aku juga ngerasa bahwa proses kita ngebangun podcast ini dan yang lainnya juga ada 3 tahapan itu. Tapi kita mau mengulik itu bagi teman-teman yang nol sekali ya. Boleh jabarkan nggak secara pelan dengan bahasa anak SMP kalau bisa. Sesimpel itu. Apa itu jual diri, jual solusi dan jual mimpi? Jadi jual diri ini balik lagi ke belief aku tadi ya, bahwa kita ini semua adalah ahli waris dari apa yang kita rintis di masa lalu. Kita sadar nggak sadar, setiap dari kita itu sedang membangun personal branding. Branding itu kan hanya serangkai janji. Dan kita dengan sengaja atau tidak sengaja mengumbar janji tersebut, itu yang akan bikin kita punya brand ini jadi atau enggak, karena harus ada konsistensi di sana. Aku kalau datang ke podcast ini, tadi telat 5 menit aja, pasti orang kira aku kecelakaan. Karena aku selalu datang 15 menit lebih awal. Itu adalah sebuah janji yang orang udah tahu, Rian tuh pasti datang on time atau biasanya 10 menit, 15 menit lebih awal. Kalau aku datang telat aja, wah ini kayaknya kecelakaan atau apa nih gitu. Nah itu adalah kita punya branding, kita punya janji. Dan itu menjadi sebuah reputasi lah kalau bahasa anak SMP gitu ya. Lu dikenal karena apa, dan biasanya ada adjective di belakang nama kita. Itu Rian si tukang makan, itu Rian si bangun siang, itu Rian si gendut. Tahu nggak, kita gendut aja itu bisa jadi duit. Berapa banyak influencer bisa jualan produk tertentu yang untuk pelangsing badan. Bilal misalnya. Sekarang berat berapa? 78. Bisa nggak bilang karena saya minum ini setiap hari, berat saya turun 30 kilo. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi kalau beratnya 100 kilo? Make sense, ke 78 sekarang. Nah itu. Gendut aja bisa jadi duit. Dan itu udah dikenal. Oh ini reputasinya Rian si gendut. Sekarang jadi langsing. Kenapa ya? Kita nggak jualan aja orang mau tahu, dan kita jadi bisa affiliatein barang itu gitu. Maka jual diri adalah kita memahami apa yang setelah kita rintis selama ini, dan kita pelaku sebagai ahli waris. Selama ini gue udah gini anyway kok. Mendingan itu gue jadiin duit aja. Itu jual diri. Contoh di perusahaan pertama aku, Ona. Aku sebagai distributor terbesarnya Ona, tirai hordeng kasa nyamuk. Aku dari dulu zaman sebelum COVID, itu nggak pernah suka kerja working hour gitu. Aku nggak pernah suka kerja Senin Jumat 9-5. Aku bahkan bisa nanya sama bos aku, ngapain sih gue harus kesini? Lu bayarin gue bensin, bayar gue gaji, ke kantor nggak ngapa-ngapain gitu. Gue mau pulang, nggak dikasih pulang, gue resign. Dari sebelum COVID nih, WFH, zaman objective driven, itu udah sebelum COVID aku udah begitu. Tapi aku rela kerja
after hour aku rela kerja on the weekend kalau emang dibutuhin dan gak tabrakan sama prioritas keluarga. Maka waktu aku mulai sebagai distributor Onna pertama setelah aku kerja di pabrik Onna 4 tahunan itu, kalau dilihat di Get Contact, nama aku adalah Rian Onna Weekend. Rian Onna After Hour. Yang menggunakan jasa aku adalah direktur bank-bank zaman itu yang masih kerjanya sampai malam-malam. Aku pernah nih jam 11 malam, lagi tidur-tiduran di ranjang sama istri, ada yang telepon. Aku pergi, ngukur, dan ini ekspat, kasih aku $, pulang. Istri aku ketawa nih, lu jualan tirai apa jual badan? Jam 11 malam keluar, balik bawa $, gitu. Nah itu ya, tapi itu adalah sebuah reputasi yang aku miliki, dan itu sebuah kebiasaan yang sehingga aku bisa. Jadi ada 2 hal ya, satu adalah reputasi, yang kedua adalah kebiasaan, dan itu adalah diri kita yang kita jual. Dan aku juga sempat dengan kata-kata Jeff Bezos yang dibilang bahwa diri kita, reputasi kita adalah apa yang orang katakan ketika kita tidak ada di ruangan itu ya. Ya, bisa. Mungkin orang ketika Parian keluar dari ruangan ini orang on time terus. Ya, sehingga itu jadi reputasi Ya. Parian yang emang kalau dilihat tiba-tiba telat berarti ada sesuatu yang aneh Ya, gitu ya. betul. Oke, ilmu baru. Jual solusi, Pak. Oke. Jual solusi ini lagi dengan kerendahan hati bahwa kita tahu manusia itu fana, kita nggak akan hidup selamanya, kita nggak akan sehat selamanya. Besok aku bisa batuk sehingga nggak bisa jadi pembicara, besok aku bisa bahkan pulang dari sini bisa ketabrak bus dan aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita harus membangun sebuah sistem, sebuah tim yang bisa deliver solution yang kita tawarin tadi. Onna After Hour. Sekarang aku ada teknisi 30-an yang kerja itu 71. Mereka kerja 7 minggu, pulang seminggu. Jadi kalau orang lain pulang kampung itu cuman sekali dalam setahun, mereka ini 7 kali dalam setahun pulang kampung dibayarin kantor. Wow. Kenapa? Karena aku mau bangun sebuah ekosistem yang deliver solusi yang aku lakukan saat itu. Hari Minggu, after hour, we are ready, tanggal merah, kita ready. Kita dapat job-job seperti apa? Bayangin kalau di mall, cuman bisa kerja jam 10 malam. Satu Indonesia nih, saat aku mulai, semua job punya aku. Yep. Nggak ada lagi yang bisa. Sekolah. Coba lihat sekolah-sekolah di Jakarta tepatnya, yang notabene kurang lebih uang sekolahnya 1,5 juta ke atas. Pasang Onna pasti sama aku. Karena mereka mau mulai pasang tuh jam 3 setelah anak pulang sekolah. Yang lain jam 3 udah kena lembur. Di aku emang sistemnya kerjanya 173 jam, kita nggak peduli itu dia di posisi mana, dan itu sebelum masuk kerja emang kita udah kesepakatan bersama. Nah itu yang menjadi sebuah solusi dari apa yang tadinya aku jual diri. Oh, oke. Nah itu yang kita mulai jual solusi, bukan jual diri lagi. Membangun sebuah sistem yang sustainable, karena disiplin tuh susah, bener gak? Ya, setuju. Sistem itu caranya kan. Kita kalau untuk pribadi kita sendiri, oh ya aku besok jam 5 kayak Bilal tiap pagi jam 5 kan lari kan. Bener gak kalau malam Bilal tuh udah siapin bajunya sehingga jam 5 ngerasa kayak udah nanggung nih, baju dari sana nih. Iya, udah malu sama baju gitu ya. Iya kan? Kalau orang lain kan gak nyiapin baju malam-malam, itu sistem. Dan kita pikir, gak usah lah, gue percaya gue orangnya disiplin. Besok alarm jam 5, snooze ya. Kita harus fokus pada sistem dan tahu bahwa disiplin itu susah, dan jangan berharap pada manusia termasuk diri sendiri. Setuju. Maka kita jual solusi. Setuju. Mungkin kalau aku tadi tidak menyiapkan baju sebelum tidur, aku juga bisa aja kalah dengan mood aku pribadi. Iya, betul. Nah itu sistem. Even kalau dalam konteks bisnis juga, misalnya ada orang penting keluar di perusahaan itu, Ya. tidak ada sistem, pasti Betul. semua orang amburadul. Kita harus ada knowledge library, kita harus ada business process model and notion, sehingga siapapun keluar termasuk aku. Aku percaya setiap staff itu kerjaannya sebenarnya cuma 3. Dokumentasi, duplikasi, delegasi. Coba Bilal ingat lagi di momen-momen awal jadi prodigy-nya Pak Agus. Benar nggak kerjanya cuma dokumentasi apa yang beliau lakukan, duplikasi Bilal lakuin sendiri. Kalau udah bisa, Bilal delegasi ke orang lain, lalu mulai dokumentasi kerjaan yang dilakukan sama Pak Agus yang lainnya. Make sense. Itu doang kan kerjaannya. Ya itu aja sebenarnya yang kita harus lakukan berulang kali. Dan kalau itu yang kita lakukan, sebenarnya udah ada tahap dokumentasi, ya kita cukup rendah diri nih. Nggak ada Bilal, nggak ada Rian, podcast ini tetap bisa jalan karena kita udah tahu taruh kameranya di mana. Kita bahkan udah tahu ngomongnya gimana, dan udah ada tanda-tanda cue card-nya ketika
guest speaker ngomong begini kan pasti dari Bilal udah tahu oh harus gini-gini dan itu udah ada dokumentasinya yang udah dipelajari dari zamannya Pak Agus dulu gitu kan. Begitu. Nah itu sistem. Nah ini nih part yang paling aku suka untuk digali lagi. Jual diri udah, jual solusi udah, jual mimpi. Kenapa? Baik. Kenapa jual mimpi? Oke. Bayangin Bilal lagi mau ke Bandung, naik mobil. Ada 4 seat yang kosong, misalnya mobilnya 5-seater. Oke. Bilal udah hitung nih, ke Bandung bisa memberikan untung 2 juta misalnya. Jadi untuk PP itu sebenarnya modalnya udah cukup. Tapi kan ada 4 seat kosong. Bilal harus teriak kemana-mana bilang, gue lagi mau ke Bandung, gue lagi mau ke Bandung. Terus tiba-tiba ada yang bilang, Bil, gue mau ke Kerawang nih. Nah dia nebeng nih, tapi dia turun di Kerawang kan. Lalu dia bayar mungkin cuman 20% dari total biaya karena dia nggak ikut balik lagi, dia cuma nyampe Kerawang. Dan itu yang harus kita jual mimpi. Kita harus tadi kan kita konsisten menuju ke satu arah. Dan orang harus tahu kita konsisten menuju ke arah mana. Dan itu kita harus konsisten banget sehingga yang kita jual adalah mimpi. Tapi mimpi nggak boleh terlalu besar. Dalam arti kita itu nggak boleh mimpi sesuatu yang berkegantungan pada orang lain. Aku mau ke Bandung tapi harus cari dulu 3 orang yang mau ke Kerawang, kalau nggak aku nggak cukup ongkos ke Bandung. Nah itu nggak boleh. Oke. Mimpi kita harus bisa dideliver sama kita sendiri. If all else fail, jika semua orang meninggalkan aku tetap akan bertuju ke sana dan aku akan tiba. Nah itu mimpi harus segitu dulu. Aku tahu kemarin tuh ada Jerome Pauline kesini, aku juga tahu banyak narasumber kesini dan bilang, yang paling bahaya adalah kalau kita mimpinya kecil dan berhasil itu lebih bahaya dari kita mimpinya besar ya. Jerome sangat pintar, kita hanya lahir di zaman yang sangat berbeda. Di zaman aku adalah zaman yang lebih realistis menuju ke tempat yang kita mau capai, baru kita ajak kolaborasi. Kalau enggak akan terjadi seperti beberapa developer udah terima DP lalu kabur gitu. Gimana nggak kabur? Dia pikir, iya kalau ada 70 rumah yang DP, saya bisa bangun. Ternyata yang DP cuma 50, kabur lah. Itu kan yang nggak boleh. Kita jual mimpi itu harus jelas. Ada nggak ada DP, saya emang udah cukup cash reserve untuk bangun nih komplek. Nah mimpi jangan terlalu besar lah. Mimpi itu sesuatu yang kita bisa gapai ketika orang lain meninggalkan kita. Nah ketika kita jual mimpi itu, kita udah jual mimpi, orang lain mau masuk, kita harus lihat dulu nih. Apakah yang dituntut oleh orang yang mau ikut ke mobil kita sesuai arah kita atau enggak? Oke. Apakah dia cocok sama kita atau enggak? Apakah apa yang mereka ingini adalah sesuatu yang telah kita warisi dari apa yang kita rintis selama ini atau enggak? Jika semua itu jawabannya iya, udah orang asing pun naik aja ke mobil kita cost sharing. Nah itu yang dimaksud dengan jual mimpi. Karena skala ekonomi itu kadang adalah business mode satu-satunya di zaman ini. Business mode tuh kita bahasanya Jeff Bezos itu ya, ada parit yang melilingi kastel dan itu business mode tuh maksudnya sesuatu yang bikin bisnis kita tetap kompetitif di gempuran competitiveness ini gitu. Yeah. Nah kadang skala ekonomi is the only business mode yang bisa terjadi dan itu bisa terjadi dari segi kolaborasi dan skala ekonomi ini sesuatu yang sangat penting kita kedepankan dan kita fokuskan karena aku yakin sebenarnya produksi dalam negeri itu sangat bisa menang lawan impor. Setidaknya untuk barang yang bahan bakunya dari sini atau barang yang murah atau barang yang ukurannya besar, itu pasti kita bisa menang nih di Indonesia. Tapi ada sebuah self-fulfilling prophecy kalau WNI aja ngerasa impor tuh lebih value for money. Yeah. Produsen dalam negeri nggak memiliki skala ekonomi, sehingga beneran produksi mereka nggak ada value for money. Nah ketika kita jual mimpi, itu kita bilang, hey ini aku lagi mau produksi, mau nggak produksi barang sama aku, sehingga yang aku jual ke kamu juga harganya akan sama dengan modal kamu bikin sendiri atau bahkan lebih murah, ya kan? Tapi kenapa banyak pabrik gagal? Mereka buka maklon sebelum mereka punya brand. Sebenarnya maklon itu harus dibuka setelah kita punya brand, kita produksi sendiri, baru kita maklon untuk orang lain. Dan yang aku lihat aku seminggu 2-3 kali liput produksi dalam negeri ya. Yang aku lihat kalau maklon itu yang sukses adalah brand mereka menjadi bumpernya untuk mesin jalan terus. Artinya apa nih? Mereka dahuluin produksi maklon untuk merek orang lain.
begitu orderan dari orang lain nggak ada, daripada mesinnya kosong, mereka nyetok bahan untuk bikin mereka sendiri. Itu baru maklonnya pada sukses-sukses tuh yang begitu. Mereka punya brand sendiri dan bukan mengedepanin brand sendiri, ada sisa waktu produksi baru ke brand luar. Nah itu pentingnya jual mimpi yang tidak terlalu besar melebihi diri kita sendiri. Ya, itu menurut aku sangat tertampar sih bagi teman-teman yang mungkin konteksnya jangan menyalahpahami ya. Mungkin mereka bilang bahwa Parian nih bilang jangan mimpi terlalu tinggi. Tapi konteksnya di sini justru kayak kejadian kayak properti yang udah DP segala macam itu banyak terjadi di lapangan kan sekarang. Dan itu yang karena mereka juga percaya sama mimpi itu gitu. Percaya nggak percaya, berantem dalam pernikahan juga banyak yang aku kenal begitu. Kenapa? Pria ngerasa saya bisa penghasilan 30 juta kalau tiap kali pulang udah disiapin makan malam dan istri nggak cerewet. Iya itu. Terus penghasilannya rendah bilang, ya gimana, saya tiap kali pulang kau bikin saya stres. Ya kalau kita janji ke istri bakal penghasilan 30 juta maka mau punya anak, ya jangan bebanin ke istri harus berperilaku tertentu gitu. Ya emang itu secara mimpi yang kita ajak istri berbarengan sama kita adalah sesuatu dalam kapasitas kita sendiri. Dan ini bukan cuma masalah bisnis, masalah pernikahan, pertemanan, semua juga sama. Dan mereka sudah memasang ekspektasi tersendiri sehingga kalau tidak tertuju kayak seperti tadi malah menyalahkan satu sama lain ya. Betul. Tapi jujur sih Pak, 30 menit kita ngobrol ini menurut aku sangat insightful sekali ya. Maksudnya karena aku juga udah kenal dan mungkin teman-teman juga baru kenal ya. Tapi maksudnya bagi yang baru kenal harusnya tahu dong kalau Pak Parian ini sering bikin event-event juga gitu ya. Hampir setiap bulan sih orang gantri untuk ngobrol dengan Parian gitu. Dalam waktu dekat ada nggak yang bisa aku join lagi gitu? Iya, 29 Oktober ini kita ada acara tahunan. Jadi aku tuh ada acara bulanan sama acara tahunan. Kalau bulanan namanya itu Makna Bisnis. Itu sebulan sekali di hari Sabtu di PIK. Itu lebih untuk brand, lebih untuk afiliator, lebih untuk orang yang jualan gitu. Belajar gimana makna sebuah bisnis. Kapan saatnya mereka investasi untuk bikin pabrik sendiri. Apakah mereka harusnya investasi untuk produk range-nya terlebih dahulu. Apakah mereka harusnya investasi untuk karyawan terlebih dahulu dan bagaimana bisa menjual melalui digital marketing yang sustainable, bahwa branding itu harusnya dari penjualan bukan branding dari awareness. Nah itu yang makna bisnis tuh yang tiap bulan. Tapi yang setahun sekali itu adalah matchmaking yang setahu aku adalah terbesar di Indonesia untuk produsen dalam negeri ketemu sama brand-brand dalam negeri. Jadi pameran di Indonesia kan banyak ya. Benar. Tapi kalau kita datang semua namanya Ching Lencong Co Limited gitu. Cicong Fan Co Limited ya yang wah pokoknya dari negara ras tertentu gitu. Pabrik lokalnya pada di mana? Yang kita bikin acara tahunan itu adalah ada auditorium, itu akan ada banyak banget business insights termasuk dengan update digital marketing dan bagaimana menggunakan contohnya kayak tadi yang tadi sebenarnya bahasnya rada kulit sih yang kita bahas tentang Maven connector sama salesperson itu untuk kita pakai influencer harusnya gimana. Nanti ada yang lebih detailnya bahwa di situ ada yang namanya Hourglass campaign. Ya kan orang taunya umbrella campaign ya. Umbrella campaign tapi di atas itu sebenarnya ada funnel campaign. Nah, itu kita akan bahas lagi lebih detail di sana bagaimana dari konektor-konektor itu akan membangun dulu terlebih dahulu funnel campaign-nya, nanti baru ketemu winning message, nanti baru masuk ke Maven-nya dan lain-lain gitu. Nah itu akan lebih detail dibahas di sana dan paling utamanya adalah di acara itu banyak afiliator ngerasa saya ini sangat penting untuk brand. Dia ngerasa kita ini kerjasama mutualisme. Tapi brand ngerasa affiliate gue ada 7.000 orang, nama dia siapa nggak inget. Brand ke pabrik juga sama, brand ngerasa tanpa gua nih pabrik ini nggak ada skala ekonomi. Brand nanya kayak yang bikin di gua ada 300 orang nih, brand yang mana? Ini kayaknya bukan mutualisme, ini komensalisme. Ada dia ya ada, nggak ada dia yang nggak ada. Justru karena gua produksi dia jadi bisa nggak usah ngutang lama nggak usah bayar dulu pengiriman 2 bulan, jadi ada cost of fund yang gede gitu. Nah ini terulang kembali sehingga sebenarnya sebagai afiliator, kalau kita itu, nah ini ada satu lagi nih. Aku ketika ngomong ini aku ngelihat mata orang tuh kadang berbinar-binar. Aku ngomong, karena angsa bertelur emas pun tidak akan dinikahi, maka ketika Anda tidak dipandang setara, jangan stay di sana lama-lama.
Bisa elaborasi? Angsa bertelur emas adalah merupakan seseorang atau sesuatu yang produktif dan sangat membantu petaninya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi dia akan selalu dianggap angsa. Masa kita nikah sama angsa? Maka kita sebagai afiliator, kita sebagai brand ketika kita dipandang sama pabrik nggak setara, bukan sebagai equal partner, tapi hanya sebagai konsumen. Padahal kita udah berkontribusi, kita udah konsisten, dan kita udah komunikatif, tapi tetap dipandang demikian. Ya mungkin saatnya kita pindah. Mungkin afiliator bukan lagi saatnya nyari brand yang mana lagi ya yang bisa gue jualin gitu. Mungkin saatnya afiliator bangun case study kayak Bardinya aku. Mungkin brand juga saatnya mencari vendor alternatif. Dan itu yang akan terjadi di 29 Oktober itu, di mana pabrik-pabrik dalam negeri, mau itu maklon minuman bubuk, jadi ada misalnya mau jualan kolagen atau mau jualan protein untuk orang yang nge-gym, mau jualan kopi saset, itu ada satu maklon namanya SSI yang ada sponsor acara itu, dan dia juga buka. Jadi di situ tuh kayak auditorium, di atas 700 orang bisa nonton pembicara di depan. Lalu pagi, siang, dan sorenya itu di bawah yang biasanya makeup room dan biasa tempat untuk mereka latihan nari-nari itu malah jadi ruangan pameran dari pabrik-pabrik. Mereka akan bawa mesin-mesinnya, bawa mereka punya barang-barang contoh-contohnya, dan itu afiliator ataupun brand bisa langsung lihat, oh iya ini nih pabriknya selama ini. Kalau kita Google ya, yang keluar tuh pabrik Cina. Kita ke pameran, yang ketemu juga pabrik Cina. Dan ini yang aku mampu lakukan dan aku komit untuk lakukan setiap tahun adalah konferensi simbiosis bisnis. Di mana pabrik dalam negeri akan bertemu dengan brand dan afiliasi dalam negeri. Karena banyak orang tuh pengusaha Indonesia yang aku ketemu ya. Mereka nggak Garuda di dadaku aja, lebih prefer pabrik lokal. Karena cash flow lebih bagus. Kalau dari impor kan kita bayar dulu. Pengiriman 2 bulan. 2 bulan itu cost of fund 3%. Lokal kan langsung nyampe. Produksi dalam negeri, ongkir nggak ngeri. Nah itu yang sebenarnya kita mau jembatani lah. Karena keinginannya udah ada, cuman ya karena nggak ada visibility aja mungkin. Maka acaranya di 29 Oktober, tapi nggak cuman, kan kita susah ya kalau bilang, oh brand datang sini gitu. Mereka banyak yang nggak tahu bahwa Harbolnas 2024 adalah titik putar balik produk lokal. Pertama kalinya kita penjualan 52% didominasi oleh produk lokal. Harbolnas 2024. Bukan impor lagi. Maka pembeli maunya produksi lokal kok. Dan itu di berita, aku tanya sama 10 orang, nggak ada satupun orang yang tahu. Karena berita itu selalu yang buruk-buruk aja gitu yang muncul di berita. Nggak ada tuh. Aku juga baru tahu tadi. Iya. Pak Erlangga announce di Desember 2024 Harbolnas 52% dari belasan triliun apa 30-an triliun aku lupa. Harbolnas itu 52% produk lokal. Including Bardi dan yang lain ya. Iya. Makanya aku bilang 300 M itu debu lah, debu. Part of 52%. Tapi itu menurut aku sangat berpengaruh terhadap kemajuan negeri ini gitu. Iya. Tadi Pak Rian juga menyinggung ya kata-kata mutualisme dan komensalisme. Iya. Mungkin yang ada di kepala aku itu ngomongin tentang bagaimana makhluk hidup saling kayak misalnya kerbau dengan burung gitu ya. Iya, kayak dulu IPA di sekolah ya. Iya, IPA sekolah itu ada simbiosis mutualisme ya. Tapi dari sisi bisnis pastinya ada maksudnya ini, mutualisme dan komensalisme. Apa yang aku tidak paham di sini dan bisa jelaskan? Mutualisme itu kedua instansi merasa diuntungkan. Komensalisme ada dua instansi, yang satu ngerasa ada dia oke, nggak ada dia juga oke, tapi satu instansi lagi ngerasa diuntungkan. Nah, kejadiannya sebenarnya banyak itu adalah mutualisme, tapi dianggap komensalisme. Karena salah satu instansi terlalu besar atau terlalu besar diri. Oke. Contoh, Pak? Contoh kayak tadi, pabrik bikin untuk OEM, untuk brand. Sebenarnya kalau nggak ada ratusan brand yang bikin di pabrik maklon ini kalau beli bahan baku, nggak akan cukup waktu untuk dia produksi sendiri, itu bakal expire tuh barang. Karena kan kalau masuk bahan baku tuh kadang 1 tronton atau harus. Maka dia buka maklon. Ketika dia buka maklon, waktu brandnya tuh baru ada 20-30 yang maklon sama dia, mungkin dia sangat bersyukur, barang aku ini nggak jadi expired nih.
Tapi ketika brandnya udah 70, 80, 90, 100 yang produksi sama dia, udah mulai jadi angka. Sehingga yang tadinya mutualisme dan sebenarnya masih mutualisme dianggap komensalisme. Pabrik Maklon ini mungkin akan ngerasa, ya omset dari brand gue sendiri aja masih lebih gede kok dari lu gitu. Yeah. Nah, mutualisme itu udah nggak dipandang. Maka mungkin brand itu Maklon di pabrik yang terlalu besar. Maka nanti yang di simbiosis bisnis ini, yang di 29 Oktober ini, itu nggak cuman pabrik-pabrik besar, pabrik-pabrik yang relatif masih kecil, yang MOQ-nya rendah. Itu juga ada, dan uniknya, di Indonesia tuh uniknya ini nih. Pabrik kecil banyak yang kualitasnya lebih bagus dari pabrik besar karena bosnya masih tiap hari turun tangan dan menghargai setiap PO. Lucu ya? Seru. Berbeda sekali. Kalau di pandangan aku kan kalau udah pakai mesin semua udah pasti lebih bagus, tapi kadang standarnya malah turun karena standard of goodness-nya itu bukan dari foundernya lagi. Foundernya kadang udah tiap hari main golf, nggak pernah ke pabrik lagi gitu. Main padel sekarang, Pak. Iya. Iya, itu make sense sih, Pak. Maksudnya karena kata-kata yang sering Pak Paryan pakai juga hands on kan. Mereka masih di sana kan, masih praktisi juga ya. Tapi kalau yang aku bisa kebayang di kepala aku tadi, mungkin mutualisme make sense nggak sih Pak, kalau misalnya aku bilang bahwa misalnya ada orang yang punya kredibilitas yang positif sekali, let's say dia artis atau aktor ternama, kemudian ada brand kayak apa Maklon atau white label yang memang skincare gitu ya. Iya. Dikolaborasiin tapi di mata orang yang punyanya artis ini, apakah itu tren terbaru atau gimana? Bisa jelasin nggak? Ya itu dihitungnya mutualisme sebenarnya kan ya, dua-duanya diuntungkan. Cuman kadang ya dianggap komensalisme, dan kalau misalnya emang ngerasanya itu dua belah pihak ngerasa itu mutualisme, ya fine-fine aja, lanjutin lah. Tapi kalau salah satu pihak ngerasa kok mulai dianggap komensalisme gitu, pihak satu lagi nggak ngerasa diuntungkan, ya emang mungkin udah saatnya mengubah siapa yang Anda ajak kerjasama. Mungkin Anda dianggap sebagai angsa bertelur emas, nggak dianggap sebagai partner hidup gitu. Kalau teman-teman di sini ingin memulai bisnis, dan mereka itu tidak tahu langkah awalnya, dan ini sangat umum sekali untuk aku tanyakan ke Paryan, dan aku ingin menanyakan lagi gitu. Apakah aku harus mulai dari bangun dari nol lagi, atau aku langsung cari partner yang menurut Paryan itu, oke, dia punya modal dari sisi brand ini, lain aku punya modal uang, langsung kerjasama atau bangun dulu atau gimana harusnya? Pasti harus bangun dulu dari nol. Kenapa harus bangun dulu? Kenapa aku nggak langsung kerja sama orang itu gitu? Bayangin kita nyari istri. Kita bilang, yuk kita bangun keluarga yang sangat takut akan Tuhan. Tapi kita nggak pernah ke masjid, kita nggak pernah ke gereja, dan kita berharap bahwa abis kita nikah, jadi ada teman baru kita mau pergi ibadah. Nggak akan terjadi. Kita harus menjadi diri kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan partner yang memandang kita sebagai diri kita yang kita harapkan untuk membangun masa depan kita bersama. Kita nggak bisa berharap pada orang lain untuk mengubah kita, itu yang pasti pertama. Dan kalau kita punya mimpi terlalu besar yang harus menuntut pihak lain untuk melakukan sesuatu baru kita bisa nyampe mimpi kita terlalu besar. Jadi untuk ke Bandung tadi kita butuh 2 juta. Benar. Kalau ada 4 orang, maka mungkin biayanya cuma jadi 800.000. Sehingga aku punya 1,2 juta. Maka aku nggak cuma bisa ke Bandung, tapi aku bisa ke Bandung dan ke Tegal misalnya. Maka ketika kita punya mimpi yang cukup kecil, yang kita realistis bisa lakukan sendiri, dan kita mendapatkan partner yang sepadan sama kita, mimpi itu akan tercapai lebih cepat, dan kita bisa ada mimpi berikut dan mimpi berikutnya. Gitu. Lebih cepat dan lebih jauh ya harusnya. Ya, bisa lebih jauh karena mimpi yang tadi tercapai lebih cepat. Dan aku juga sangat setuju kalau kita ini memang harus menjadi contoh. Bukan kita cuma menebar aspirasi doang. Kayak misalnya kita pengen punya istri, bahwa aku pengen punya istri yang olahraga terus, nge-gym terus gitu. Nah, kita jarang ke gym, kita jarang. Tapi ketemunya waktu clubbing, nggak mungkin itu dia bakal nge-gym ya kan? Ketemunya harus di gym. Iya, betul. Kalau nggak olahraga dia joget-joget, beda itu. Tapi olahraga juga sih. Juga sih. Aerobik.
teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan, Parian, dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari M. Hafiz. Dia nanya, Pak, boleh tahu nggak sih kriteria pertama yang Bapak lihat ketika nge-hire karyawan itu? Aku juga mau coba nge-hire karyawan di bisnis pertama aku. Ya. Kriteria pertama. Aku nggak pernah ngelihat orangnya, tapi aku melihat pekerjaannya terlebih dahulu. Jadi gini, kita hire karyawan umur 20 atau 30 tahun itu kan. Mereka sudah dibentuk oleh dunia, oleh orang tua mereka selama 20-30 tahun itu. Gak mungkin mereka datang dan kita bisa ngubah karakter mereka. Mereka orangnya hati-hati. Kenapa? Karena mereka pernah ngelihat mama mereka selingkuh misalnya. Itu kan luka batin yang dari dulu, hari ini kita gak bakal bisa bilang kamu harus percaya sama orang. Gak bisa kamu terlalu micromanaging. Nah itu gak bisa kita ubah. Maka pertama kita harus tahu dulu kita mau cari orang yang seperti apa, dan itu setiap case-nya berbeda. Karena kenapa? Pertama, apapun yang aku lakukan itu didokumentasi per 15 menit. Dari situ dilihat apa yang sudah dilakukan dokumentasi terlebih dahulu, yang sudah diduplikasi dan sudah didelegasi. Kalau karyawan pertama belum ada dan saat itu aku masih lakukan sendiri, aku time slot sendiri, aku dokumentasi sendiri, dan aku duplikasi dari dokumentasi tersebut dulu. Kalau aku orang awam nih, cuman ngikutin dokumentasinya, aku bisa duplikasi atau enggak. Setelah aku bisa lakukan itu, baru aku hitung, ini udah sesuai dengan 173 jam kerja belum? Jika sudah, baru aku hire orang lain. Maka kriteria aku adalah melihat sebenarnya apa yang sudah aku lakukan. Aku ada 6 apa 7 tahap gitu ketika aku lakukan transisi ya. Mungkin Bilal juga pernah ngerasakan ini. Jadi pertama, I do you don't see. Aku lakukan, nggak ada orang lihat dulu nih, I do you don't see. Begitu aku udah bisa, I do you see. Artinya kamu ngeliatin aku, kamu dokumentasiin aku. Berikutnya, I do you help. I do you help. Aku lakukan, kamu bantuin aku. Kemudian, you do I help. Abis you do I help, you do I see. Aku udah nggak bantuin lagi, aku cuma lihat doang. Yang terakhir, you do see you. Ya kan, kita udah lama nggak ketemu ya, udah see you. Aku juga ingin melihat kamu berkembang dengan cara kamu sendiri. Iya. Menarik juga ya, kayak I do you don't see. Ya. I do you see. Ya. I do my help. I do you help. I do you help. Ya. You do I help. Ya. You do I see. Ya. You do see you. Ya. Wow. Baru tahu aku ini. Tapi itu progres yang memang semua orang harus jalani itu kan, transisi yang Pasti. memang semua orang harus rasakan gitu. Dan kalau orang cuma bertahan di sampai nomor 2, nomor 3, nomor 4. Iya, ganti orangnya. Kita bina sampai harus dibinasakan. Menarik kata-katanya. Kita bina sampai harus dibinasakan. Iya. Karena banyak juga problem-problemnya itu kepentok di nomor 2, 3 doang gitu. Misalnya problem dengan karyawan, problem dengan rekan kerja. Ya, dan itu banyak hal yang tidak bisa dipaksakan. Nanti di event itu bahas ini nggak sih? Ada. Butuh kan, karena kayak POV bisnis atau business owner, pengusaha itu juga butuh dari melihat karena karyawan. Banyak yang datang itu, ini kan kita udah mulai jualan 5 hari, 6 hari ya. Kita lihat udah ada 80-an yang udah beli tiketnya. Tiketnya tuh harusnya 1 juta, kita Ntar lagi. aku ini ya, izin taruh di deskripsi ya. Oh iya, siap. Aku bisa affiliate kan? Bisa. Tapi jangan kasih tahu penonton, bisa affiliate. Nanti mereka bikin affiliate di LinkedIn dulu, nanti baru belinya dengan harga lebih murah. Berarti kita kan nggak usah. Nah, jadi kan tiketnya harusnya 1 juta, tapi khusus early bird itu hanya 700.000. Dan itu kita jual udah 80 apa 90-an, dan aku lihat yang datang itu yang daftar, itu mereka banyak adalah udah tadinya jadi affiliate, lalu mereka
sedang atau baru, banyak kan sih baru mau, tapi ada beberapa yang sedang punya brand sendiri. Oke. Maklon di pabrik orang lain dan mereka mencari maklon yang lain atau mereka nyari maklon pertama mereka gitu. Dan di sana sebenarnya beberapa ketika aku lihat dengan ya katanya don't judge a book by its cover, tapi ya kalau kayak di tahap ini kan I have to judge them by the cover gitu ya. Paham. Aku ngeliat mereka punya e-commerce gitu kayaknya masih tahap yang harus mereka mencari karyawan terlebih dahulu, baru mencari afiliasi gitu. Jadi tadi kan ada 3 tahap tuh ya, jual diri, jual solusi, jual mimpi. Yep. Itu sebenarnya kalau kita ngomong tentang grand scheme of a company gitu. Tapi kalau kita ngomong jualan produk, itu ada 4 tahap. Founder jualan, karyawan jualan, affiliate jualan, baru customer jualan. Nah, kenapa harus ada di tengah-tengah itu karyawan jualan? Karena founder itu jualan tugasnya cuma 2, menemukan apa motivasi sama friksi. Kenapa orang mau beli barang kamu, kenapa mereka nggak mau beli barang kamu, dan kalau udah beli kenapa mereka nggak mau kenalin ke orang lain. Tugas founder cuma itu ketika jualan. Tugas karyawan adalah ketika founder udah tahu 3 itu, dia akan bikin product package, dia akan bikin brosur dan itu semua untuk mengadres tadi friksi sama motivasi tadi. Karyawan tuh tugasnya cuma duplikasi doang. Begitu udah karyawannya duplikasi sampai mereknya cukup terkenal, baru ada afiliasi. Afiliasi ini nggak tentu harus affiliate TikTok, affiliate Shopee ya. Ini ngomongin B2B itu dengan konsep semua calon konsumen kita itu nggak lahir kemarin. Mereka udah lahir puluhan tahun lalu dan udah pernah beli barang orang lain. Maka calon konsumen kita udah pasti adalah existing customer bisnis lain. Yep. Nah, bisnis lain yang pegang calon konsumen kita itu adalah affiliate kita. Contohnya, aku tadi bisnis pertama tirai hordeng kasih nyamuk, Ona. Affiliate aku adalah interior kontraktor, arsitek, desainer. Maka aku tahu mereka adalah affiliate yang aku harus target karena mereka punya existing customer adalah calon konsumen aku. Tapi kalau aku nggak ada door to door jualan ke banyak orang sehingga portfolio aku itu udah kuat banget, tim aku tuh udah jago banget, apakah affiliate ini mau kenalin aku ke existing customer mereka? Nggak mau. Maka 4 tahap jualan produk adalah founder jualan, ini banyak orang lakukan. Dan ya ini sih mungkin yang daftar boleh dibilang udah selected people ya. Mereka adalah orang yang bertindak gitu. Yep. Mereka orang-orang yang take action, mereka udah lakukan, founder udah jualan, tapi kayaknya nggak nyampe ke tahap 2, mereka udah loncat ke tahap 3 nih. Jadi mereka nggak ngebangun tim, nggak ngebangun solusinya, mereka udah langsung loncat ke affiliate, mereka belum bangun reputasinya, mereka nggak mikir dulu. Mereka sebagai affiliate aja nggak mau jualan barang orang yang bintangnya masih dikit gitu. Yep. Ya mereka bikin produk, bintangnya masih dikit, belum ada karyawan yang repetisi, mereka udah mau nyari affiliate. Nah itu kalau judging a book by its cover, malah aku ngerasa bagian itu yang harus kita address di on stage setidaknya setengah sesi lah. Dan momen tadi Pak Rian cerita itu juga bikin aku ingat gitu ketika aku dulu minta izin ke Pak Rian dan Kojos untuk di Makna Bisnis izin jualan ruang kreatif. Iya, iya. Dan dari sana kemudian ada 5 orang yang closing udah sangat alhamdulillah itu sangat luar biasa. Betul. Dan emang itu founder harus jualan. Dan itu trust atau brandingnya juga karena Bilal ini temannya Pak Rian gitu. Betul. Betul. Ya, itu make sense ya. Aku baru sadar ternyata aku udah ngelakuin itu. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua dari Nur Hasanah. Dia nanya, Pak, boleh tahu nggak sih pentingnya relasi dalam pekerjaan? Karena selama ini aku cuma berpikir bahwa relasi dalam pekerjaan itu hanya konteks orang dalam saja. Oke. Kita di negara Indonesia banyak orang yang bilang, hey, who you know itu lebih penting dari what you know. Ada benarnya tapi kebanyakan salahnya. Karena yang benarnya adalah who know you is more important than what you know. Kenapa? Wow. Aku kenal Pak Prabowo, aku tahu presiden kita Pak Prabowo. Beliau nggak kenal aku. So who I know doesn't matter. Who knows me? Itu yang matters. Dan what they know about me. Itu matters. Balik lagi tadi reputasi yang kita bangun, apa yang kita rintis, kita sekarang adalah ahli warisnya. Maka di kontak aku mungkin ada 12.000, 17.000, aku udah nggak update di kontak aku ada berapa orang. Tapi kalau aku butuh pinjam 100.000 dulu, berapa yang akan pinjemin aku? Kalau aku mulai perusahaan baru, kenapa aku bikin perusahaan kan ada 14 ya? Kenapa interior-interior lagi? Karena mimpi aku nggak boleh terlalu besar. Worst case scenario semua karyawan di PT baru itu resign. Lalu aku stok udah sekian banyak, aku udah produksi dalam negeri kan tetap MOQ-nya kecil, tetap ada MOQ ya. Kita udah produksi nih, lalu gimana?
ya kan aku kenal interior designer hampir semuanya. Arsitek hampir semuanya udah kenal aku juga. Worst case scenario ya, Kak ini tolong, udah keluar juga itu barang. Ya. It's within my control gitu. Ketika orang nanya gimana sih seorang pengusaha itu bisa punya banyak perusahaan, bagaimana seorang pengusaha bisa punya segitu banyak karyawan. Ini aku lihat dari pemilik Ona yang tadinya aku kerja di pabriknya, paman aku, dan aku belajar banyak lah dari beliau tentang usaha. Dan salah satunya adalah aku ngelihat bahwa setelah aku mulai melakukan sesuatu, beliau mulai menjauh. Dan menjauh ini tadinya aku pikir, apa karena aku lakukan sesuatu dengan tidak baik? Tapi ternyata beliau menjauh karena memberi aku ruang gerak dan aku bisa mengambil sebuah keputusan. Oke. Aku pikir, ini kayaknya bos mulai males nih. Tapi aku di dalam tahap 4 tahun bekerja, aku melakukan banyak kesalahan. Tapi aku mulai menyadar mungkin di kesalahan keempat atau kelima, setiap kali aku salah, ternyata dia langsung tahu dan dia langsung bisa perbaiki. Dan di situ aku baru nyadar senyadar-nyadarnya bahwa, nah ini aku mulai nyadar juga karena aku mulai punya anak. Anak itu ketika di rumah, dia mau lari sampai 20 meter, 30 meter ke ujung rumah, kita nggak masalah. Tapi kalau di pinggir jalan lagi mau nyebrang, aku pegang tuh tangan. Kenapa? Karena aku ngerasa mobil jalan dengan cepat, hanya dengan tangannya aku masih pegang, aku bisa tarik dia. Maka aku hanya akan bisa memberi kebebasan kepada anak aku, kepada karyawan aku, sejauh aku bisa menanggung resiko jika mereka gagal. Oke. Analogi yang bagus. Nah itu, jadi kita hanya bisa mendelegasikan area luas mereka bebas gerak sebesar kita dapat menanggung resiko jika mereka gagal. Dan semakin besar luas area tersebut, semakin cepat dan semakin hebat orang-orang kita bisa menanggung beban untuk kita. Ya, aku setuju sekali dari sisi relasi juga. Itu di luar konteks tentang dia berkembang atau dia malah gagal. Tapi sejauh kita sebagai founder, kita bisa melihat bagaimana karyawan-karyawan kita berkembang dan ada feel yang happy sekali pasti pada ketika Betul. lihat ada. Dan di sini mungkin penonton ngerasa ini kok jawabannya scatter gitu. Yep. Nanyanya tentang Relasi. who know me, tapi malah ngomongin kapasitas seseorang untuk memberi kita ruang gerak. Ya kan? Who know me, siapa yang kenal aku, harus memiliki kapasitas yang sangat cukup. Mungkin dia nggak kenal aku banget, tapi menurut dia 100.000 tuh bersin, keluar uang. Yep. Jadi kalau aku minta tolong pinjem dong 100.000, dia udah kasih. Kalau dia cuma ada 100.000 di bank, apakah dia bisa menanggung resiko aku nggak balikin 100.000-nya besok? Nah, who know me harus memiliki kapasitas yang besar terlebih dahulu. Itu kenapa tadi aku bahas itu. Yang kedua adalah dia kenal aku sebagai apa. Kalau dia kenal aku sebagai, ini Rian mah orang yang udah minjem 100.000 kemana-mana nggak pernah balikin. Dia nggak akan pinjemin. Jadi siapa kenal aku dan kenal aku sebagai apa, itu sangat penting. Penting sekali. Nah itu balik ke poin kita bahas reputasi, dan kalau kalian masih bingung kalian bisa balik ke menit keberapa tadi ngomongin tentang reputasi. Kita ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dari audiens kita. Pertanyaan ketiga dari Ina Amanilah. Kak, boleh kasih tahu ke aku nggak tentang bedanya pewaris dan perintis? Karena aku sendiri sekarang juga pernah melihat bahwa banyak pewaris itu sebenarnya juga perintis di hidupnya. Boleh jabarkan? Pewaris juga perintis di hidupnya. Jadi aku lulus kuliah dari Sydney, umur 19 aku S1 di Sydney, aku balik ke Indonesia dan aku ngelihat pada saat aku kuliah itu banyak teman seangkatan atau di atas angkatan aku dikit, mereka aku lihat kok enak ya hidupnya. Mereka benar-benar ahli waris dari orang tua gitu. Tapi aku lihat sekarang ini kan udah ada jeda kurang lebih ya 15 tahunan lah. Aku ngeliat mereka semua pada beralih profesi jadi properti, menjual properti yang papa mama mereka beli dan kasih ke mereka gitu. Jadi mereka diwarisin, terus ya udah mereka hambur-hamburin, bikin kafe, bikin apa, gagal sampai harus jual properti yang dikasih sama papa mamanya gitu. Bukan kerja mereka, bukan real estate agent ya, emang jual aja gitu ya. Dan itu sebenarnya kita nggak bisa mewarisi kepada anak kita banyak hal, dan kekayaan itu kadang harus diwarisi dengan
mental dan keahlian, bukan dengan keuangan. Kecuali uangnya udah banyak banget, kayak punya 1 triliun gitu, taruh di bank kan setahun udah cukup hidup kemana-mana gitu ya. Nah kalau uangnya belum sampai segitu, yang harus dikasih adalah keahlian dan mental. Bahkan kalau dikasih 1 triliun pun tapi orang ini mabok-mabokan, judol atau apa kan habis juga gitu. Jadi yang paling penting adalah mewarisi pola pikir, mewarisi keahlian. Nah, kita kepada diri kita sendiri, apakah sama hanya bisa mewarisi pola pikir dan keahlian? Tentunya enggak. Banyak hal yang kita bisa warisi ke diri kita sendiri. Salah satunya adalah kenyamanan. Kenyamanan ini kan aku kedua kali ya di podcast ini ya. Orang pertama yang kedua kali. Ini aku kedua kali di podcast ini. Aku ngelihat kenyamanan Bilal tuh sangat berbeda dibanding waktu aku pertama kali ke sini. Dan itu yang kita warisi dari kita sendiri. Ketika kita konsisten menuju ke arah yang sama, kita akan melihat ke belakang, oh ternyata aku udah mendaki segini jauh. Ada keyakinan aku bisa mendaki ke depan lagi. Nah, itu yang kita warisi yang mungkin orang tua kita tidak bisa mewarisi ke kita. Berapa banyak orang kaya malah anak-anaknya jiper. Dari kecil nggak pernah disuruh masak sendiri. Masak aja nggak bisa. Disuruh nerusin restoran. Susah. Nyetir nggak bisa. Banyak hal yang mereka karena dimanjakan sehingga mereka tidak dapat lakukan. Maka confidence level itu tidak bisa diwarisi oleh orang tua ke kita. Karena apa yang mereka lakukan belum tentu kita bisa lakukan lagi. Tapi yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah biasa kita lakukan, bisa kita lakukan lagi dan belum tentu orang lain bisa. Ini kita ngomong output bukan outcome ya. Jadi kalau nanti ada yang klip nih, katanya bikin Bardi sekarang nggak bisa lagi. Ya aku bisa ngulangin output yang sama pada saat Bardi itu, tapi outcome-nya mungkin beda karena nggak ada COVID-nya. Tapi aku bisa mengulang output yang sama karena emang aku yang lakukan sendiri. Tapi itu membuka mata aku sekali Pak Rian. Karena aku juga ngelihat seperti penanya ini kayak Inana yang tadi dia bilang bahwa pewaris dan perintis. Tapi aku ngelihat memang pewaris ya memang apapun diwarisi gitu. Tapi aku tidak pernah menggali sisi ternyata belum tentu dia skill public speaking tidak diwarisi, atau ilmu marketingnya tidak diwarisi, harus dirintis sendiri. Betul. Gitu, dan itu membuka mata aku sekali. Hari ini unscripted nih, nggak ada apa-apa. Aku berani duduk di sini, dipertanyakan hal yang unscripted, karena pertama aku nggak pernah bohong, aku akan menjawab apa adanya, sehingga ada konsistensi. Aku nggak butuh ada contekan kemarin tuh aku ngomong apa yang sebenarnya bukan sebenarnya. Kalau aku ada pertanyaan. Ini takutnya apa yang Pak Rian ngomong aku tuh lupa ya. Dan aku sudah melakukan public speaking sebagai keynote speaker, narasumber, udah berulang kali. Sehingga aku memiliki confidence level yang cukup untuk aku berani datang ke sini tanpa preparation. Dan kalau ada yang baca buku Speed of Trust by Stephen Covey, ada satu Trust in Yourself, Trust in Instasi and Everything. Ada speed of trust adalah aku bisa datang ke acara ini dan tadi pagi aku melakukan hal yang lain, nanti sore aku udah ada slot yang lain tanpa harus mempersiapkan segitu banyak karena I trusted myself. Dan aku masih sangat percaya diri. Ya, itu bagus sekali sih. Dan itu yang aku warisi dari merintis sendiri dari dulu. Itu yang diwarisi oleh Rian 10 tahun yang lalu ya. Wow. Diwarisi oleh Rian 10 tahun yang lalu dan sekarang aku adalah ahli warisnya. Ahli waris versi Rian yang sudah merintis 10 tahun yang lalu. Betul. Wow, itu bagus sekali Pak. Gue yakin nih teman-teman punya insight yang sangat menarik. Oke, sebelum kita tutup pembahasan terdaging gini ya, boleh aku todong Pak Rian dengan the worst advice yang pernah Rian taruhlah dengar. Ya, tadi sebenarnya kita mulai dengan ini sih. The worst advice adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Begitu aku keluar dari zona nyaman, ada sesuatu kejadian yang bikin aku oleng, benar-benar oleng. Karena aku udah di luar zona nyaman, aku udah nggak ada saving, aku go all out. Dan di saat itu, aku kebingungan. Karena udah di luar zona nyaman. Dan ini aku bukan ngomongin tentang uang, aku ngomongin tentang waktu. Jadi slot aku tuh udah segitu full,
aku dipaksa untuk keluar zona nyaman, bukan dipaksa sih, aku nonton Instagramnya siapa gitu. Dia bilang, Anda harus keluar dari zona nyaman agar dapat pertumbuhan. Oh iya, tadinya aku pikir aku nyaman dengan tidur 7 jam dan ada waktu bengong kurang lebih 1 jam. Berarti ada 8 jam buat diri sendiri kan? Oke, aku harus keluar dari zona nyaman, aku harus paksain diri. Maka aku overstretch. Sehingga ketika aku pulang sampai rumah, anak ngajak ngobrol, aku pilih nonton karena aku udah capek. Nonton sama anak tetap, cuman ya kita nggak ngobrol. Istri juga walaupun dia nggak ngeluh, aku ngerasa sendiri kenapa aku mulai nggak terlalu mengenal dia. Dan ketika itu udah terjadi, aku udah ada komitmen sampai 2 bulan ke depan. Yang aku harus bertahan di uncomfortable level itu. Itu udah, wah kita udah waktu jadi keynote speaker tuh tengah-tengah bisa ngeblank. Karena udah nggak nyaman lah, udah di tahap yang wah ngedor banget gitu. Aku udah buka 1 perusahaan yang aku komit untuk berikan waktu 6 bulan. Yang biasanya aku setahun buka 2, pada saat itu aku setahun buka 1, tapi pertama kali waktu itu aku setahun buka 2. Sekarang sih udah nyaman buka setahun buka 2 perusahaan gitu ya. Tapi pada saat itu di luar comfort zone aku. Dan kenapa aku lupa siapa motivatornya? Karena aku yakin aku balik ke motivatornya, dia juga kayak tukang parkir. Mundur, dor nabrak, yuk kabur dia, udah goodbye. Dia akan menyalahkan, kan kamu yang mengambil keputusan. Itu sih was advice banget, harus keluar dari zona nyaman agar kita bertumbuh. Karena kita kalau ngeliat atlet-atlet ya, mereka dari pagi, dari subuh, latihan sepanjang tahun untuk sekali olimpiade. Biar apa sih? Biar mereka nyaman dalam 5 menit main itu, 5 menit mereka lari, 3 menit mereka lari. 4 tahun mereka terbiasakan diri supaya nyaman ketika 3 menit, 5 menit itu loh. Mereka lagi bangun comfort level nih, orang-orang yang performa tinggi, atlet. Dan ini malah advice-nya kebalikan. Anda harus keluar dari zona nyaman, kan aneh juga. Pada saat itu aku kemakan sih. Dan itu salah lah. Dan lebih bijak kalau melihat sisi perluaslah zona nyaman kali. Betul. Dan deep dive to zona nyaman kamu. Betul. Wow, itu insightful sekali Pak Rian. Makasih banyak. Aku ntar insya Allah bakal datang 29 Oktober 2025. Terima kasih, sehat terus Pak Rian. Amin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.